ini kayaknya mantap, bisnisnya bagus ini. Mimpi istri saya itu mimpinya malam hari 3 kali, tiap hari itu ngambil ikan. Nyayur ikan, lauk ikan, gitu aja, ikan aja lauknya, siang malam ikan. Terus saya di dalam ilmu saya, di dalam ilmu takwil Ibnu Sirin, kamus takwil mimpi Ibnu Sirin, saya baca kalau ikan itu rezeki. Akhirnya saya tanya sama guru saya, ini ada usaha, saya istikharah, jawaban ikan pakai, woi, rezeki itu, kerjakan. Nah, tanya, besok kau datang ke rumah, tempat kami itu pasarnya pasar malam, setiap malam Selasa. Dia bilang, kau setiap malam Selasa datang ke rumah, modalin untungnya di sana. Usaha apa itu bro? Saya bilang, jual pisang goreng. Jual pisang goreng, modalin kau 50.000, kau dapat untung 1.000, itu jauh lebih masuk akal daripada yang kau ceritakan tadi. Langsung berdiri saya, woi, kau jangan sok kaya ya. Kalau masalah sukses ataupun gagal, lihat tahun depan siapa yang kaya. Kontrak, nangis saya sambil baca Yasin. Kalau bukan, mana lu nggak suka bisnis apa bisa? Kalau memang berkah ini saya ulang lagi. Kalau memang bisnis ini saya jalankan berkah ini sekarang, itu aja saya ulang-ulang. Ini modalnya cuma doa doang. Iya, itulah basic di pesantren tadi. Tidak dikasih tahu cara punya uang, tapi dikasih tahu cara banyak. Wah, akhirnya tiba-tiba ini, bang, ada telepon ini katanya dari PT BES. Ada pula tumben-tumben PT BES nelpon. Selamat datang di channel Gian Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagi dengan saya Gian Saputra, tentunya di channel Gian Saputra. Hari ini saya mau ngasih vlog ke teman-teman. Ketika saya SLC di bulan Juli kemarin, saya wawancara nih salah satu leader eco racing, yang beliau ini seorang ustadz juga, ya, lulusan dari pesantren Temboro selama 12 tahun, lalu jadi petani dan akhirnya menjadi mitra bis eco racing yang asalnya katanya punya utang ratusan juta, sampai akhirnya berjuang di eco racing. Sekarang udah dapat luxury 1 miliar 1 kali, Pajero-nya 2 kali, Mobilonya 5 kali, dan kalau nggak salah mobilnya 9 ya. Kita lihat aja ya di wawancaranya, dahsyat ya. Padahal waktu itu memulai hanya dari utang, kan? hanya dari handphone poliponik ya, canggung. Lalu dimulai dari direndahkan oleh orang lain, ternyata dipercaya sama orang, tapi bisa dapat reward sebanyak itu guys. Nah, gimana nih caranya Ustadz Amin bisa sukses di eco racing, bisa jadi miliarder di eco racing? Tonton aja deh pokoknya, nanti ada foto-fotonya juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang sering nonton video di channel Gian Saputra. Ya, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe tentunya. Yang udah subscribe, yang udah sering nonton, semoga Allah mudahkan semua ikhtiarnya. Semoga Allah mudahkan terbebas dari hutang dan riba. Semoga Allah mudahkan bisa punya motor, bisa punya mobil, bisa punya rumah, tapi cash tanpa riba, bukan cuma satu, tapi banyak buat dibagi-bagi ke orang lain. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tonton videonya, dadah. Saya Gian Saputra, kali ini di SLC Juli tadi ya. Kemarin kita udah wawancara Pak Haji. Sekarang Ustadz Amin. Katanya santri 12 tahun dan Iya. Lama amat tan, ngapain di sana tan? Ngapain di sana tan? Makan tidur. Temboro ya tan ya? Iya, di Temboro makan tidur, tapi ada ngajinya. Gitu. Ada ngajinya ya? Kalau di sini makan tidur juga ada ngajinya. Bedanya di sini 3 hari, di sana 12 tahun. Terus ini udah keliling berapa negara ini? 3 negara. 3 negara apa ya? Indonesia dekat, Indonesia jauh, negara Indonesia. Luar negerinya Thailand, Malaysia, Singapura. Alhamdulillah. Zimbabwe nggak? Zimbabwe, Afrika. Belum sempat saya. Tapi saya punya Nigeria. Kenapa nggak sana tan? Belum. Di sana perlu digarap juga tan? Saya nanti niat doakan ini ya teman-teman, saya mau niat dakwah setahun. 1 tahun full dakwah, meninggalkan keluarga, tapi alhamdulillah nanti kan sudah saya siapkan semuanya. Persiapan selama ditinggal setahun, ya kan, aset fisik, aset batin. Wah, ini dia. Aset fisik sudah disiapkan, aset batin sudah disiapkan. Oh, berarti ngerjain eco racing buat nyusun aset itu. Bener ya? Iya. Terus ditinggalin ya? Balik lagi kan tan? Balik lah. Tapi ada waktunya kita bisa, memang nggak bisa balik lagi itu ada. Ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan. Aset itu tadi properti dalam tanah. Jadi sini
udah ngumpulin aset selama berapa tahun di Eco-Racing? Di Eco-Racing ini ya sekitar 3 tahun lah. 3 tahun? 3 Berarti tahun. dari 2018 ya? 2018 Januari sampai sekarang. Itu siapa yang kenalin dulu? Dulu ada plan saya namanya Ustadz Jenal, di sini tinggalnya dia. Masih ada deh? Nah, dia bilang gini, di PT BES ini Min, selama saya belajar di bisnis ini, itu nggak mandang dia di atas, nggak mandang dia di bawah. Karena pertama kali saya sangka bisnis ini adalah pertama harus memang cari-cari orang. Nah, terus? Kata teman saya yang ngajak, bisnis apa yang nggak cari orang, bisnis apa yang nggak bangun relasi sama manusia. Karena yang pegang uang itu manusia kan. Kalau kambing yang pegang manusia dia saya ajak jadi relasi, saya kata teman saya. Iya. Itu nggak ada bisnis yang nggak cari-cari orang katanya dia. Terus ala itu MLM kan, saya udah gitu juga itu MLM kan, nggak siap kalau MLM keliling-keliling kampung bawa produk nggak laku-laku. Nah, gitu lah itu. Iya. Iya kan, Min, kau di sini bukan jadi sales, bawa produk keliling-keliling nggak laku-laku, tapi kau jadi pengusahanya. Nah, tinggal kau menyikapi mau belajar atau enggak, kata dia gitu. Siapa tahu dengan informasiku ini kau berubah nasibnya, siapa tahu. Akhirnya dia bilang gini, aku yakin Min, kau orang yang lebih kaya dari aku, katanya. Nanti suatu saat aku doakan kau kerjaannya keluar masuk ATM, katanya. Tiap pagi ngusap kaca. Apalah nggak paham semua deh bahasa dia ini. Saya tanya apa ngusap kaca? Pegang HP, lap-lap lihat komisi katanya. Kerja dia apa doa dia itu hari ini. Saya sehari itu bisa keluar masuk ATM 7 kali, 8 kali, 12 kali. Kalau nggak transfer, tarik. Banyak tariknya daripada transfer. Jujur aja nih. Langsung daftar pasti tawarin kebajikan itu. Nanti, gini, ingat. Ini bisa positif kalau kau berpikir positif. Kalau kau negatif, mohon maaf, matikan. Wih, jual mahal dia itu, udah nawarin. Jual mahal. Itu, orangnya ada di sini. Jual mahal dia, dimatikan HP-nya. Ini nggak siap ini informasinya, saya bilang kan. Saya telepon nggak dibalas, saya SMS nggak dibalas karena nggak ada WA. HP saya itu HP center diikat karet, keypadnya itu 3 bulan lah hamilnya. Layarnya kuning. Itulah di awal-awal dulu posisi punya utang 170 juta, bingung mau usaha apa karena modalnya nggak ada kecuali modal dengkul. Otak udah nggak sanggup ini mau mikir lunas utang, ini usahanya apa. Jadi teman-teman di sana yang lihat video ini, ya siapa tahu nasib kita sama seperti Ustaz Amin di awal dulu punya utang nggak lunas, bingung cari usaha. Ayolah bergabung dengan Terus semuanya pas daftar itu pakai duit siapa punya utang? Nah itu, waktu awal dia bilang, Min, gini, ya sudah telepon saya akan jelaskan detail, kamu sudah positif. Ini bisnis tetap pakai modal. Nah, gimana tuh? Tolong modalin aku. Saya bilang gitu, memang iya karena nggak punya modal kan. Min, mohon maaf, bukan aku nggak sanggup modalin kau, tapi yang mau nikmati hasilnya kau. Masa aku yang modalin? Kalau aku yang modalin, hasilnya aku yang nikmati. Kata dia. Jawabannya itu, ya juga ya. Karena gini, di sini modal kecil, potensinya besar, hasilnya besar. Yang nikmati kau semua, nggak ada, aku nggak ada. Kata teman saya, serius lah itu, istiqoroh kalau nggak bisa. Istiqoroh, yang mantep itu istri. Kalau saya belum jawab itu, belum ada jawaban istiqoroh. Dia bilang, ini kayaknya mantep, bisnisnya bagus ini. Mimpi istri saya itu mimpinya malam hari 3 kali, tiap hari itu ngambil ikan. Nyayur ikan, lauk ikan, gitu ikan aja lauknya, siang malam ikan terus. Saya di dalam ilmu saya, di dalam ilmu takwil Ibnu Sirin, kamus takwil mimpi Ibnu Sirin, saya baca kalau ikan itu rezeki. Akhirnya saya tanya sama guru saya, ini ada usaha saya istiqoroh, jawabannya ikan Pak Kiai. Woi, rezeki itu, kerjakan, katanya. Akhirnya lah saya kerjakan. Singkat cerita, saya harus belajar sini nggak ada modal. Lah basic saya kan pesantren. Selama di pesantren kami tidak pernah diajari cara cari duit. Ingat, cara cari duit. Tapi diajari cara banyak duit. Ingat ya, katanya mirip tapi beda. Bagaimana cara kami banyak duitnya, tapi caranya nggak dikasih tahu. Caranya gimana ya tadi itu, ya Kafi, ya Goni, ya Mukta, ya Rozak, ya kan. Nanti Allah yang tunjukkan gimana jalan kalian. Gitu. Nah jalan saya lewat wasilah BES, Eco-Racing, gitu kan. Tapi basic saya di pesantren nggak saya lupakan, saya kerjakan terus itu sampai closing luar negeri. Ya, jadi waktu itu ada rezekinya langsung daftar, jalanin. Nyari orang. Hah? Nyari orang, ya kan katanya impian dan sikap harus sesuai kan, itu kan saya pelajarin itu ya. Catat nama, buat list nama. 317 nama. Santri ngikutin cara itu ya? Iya, cara itu saya ikutin betul. Karena saya memang
ya kalau kamu mau belajar, kamu nanti bisa sukses, kata teman saya kan. Terus jalanin dapat kan? Alhamdulillah 313 itu di bulan pertama itu yang mau ikut 5 orang. Nah, yang 1 orang karena bisnisnya, yang 4 orang karena segannya. Jadi ini yang 4 orang. Tak, kamu udah jalanin bisnis sudah berapa bulan? Udah hampir 2 bulan. Yang sudah mau ikut jadi relasi berapa? Baru 1. Ya udah saya ikut. Terus gimana ceritanya dapat mobil pertama? Nah, itu keajaiban. Demi Allah Keajaiban ya. Nangis saya itu. Coba cerita. Ya Allah. Jadi dari bulan pertama saya ditolak orang sebanyak itu. Jadi teman-teman di sana yang masih ngeluh ditolak orang. Ya, Ustaz aja ditolak ya. Apalagi ente tak. Di bulan kedua udah mulai nggak jelas ini penghasilan. Bonus dapatnya cuma 5, gimana? Waktu itu 100.000 pula, itu sponsornya 500.000. Iya. Sisanya nggak makan. Akhirnya nyangkul lagi saya. Tapi tetap prospek brutal. Iya. Lebih dari 300. Saya nawarin siapapun dia, mau apapun profesi, ketemu saya ngomong. Sampai orang sekampung itu stres ekor racing. Terakhir itu yang bikin semangat saya itu 1 orang lah, itu DPR, kawan saya. DPR dia, Komisi A dari PDI Perjuangan. Min, ini kok dengar namamu semua di warung kopi sekampung ini kan. Lopek semua warung. Gila juga bener berarti. Bayangan, mental saya pingin hijrah lunas hutang sampai kayak gitu. Karena saya yakin doa kawan saya ini manjur gitu loh. Tergantung saya layak apa enggak. Iya. Sini dong, presentasi sama aku. Aku lebih paham lagi bisnismu ini. Nggak perlu kau jelaskan, tapi mau tes dulu kau. Paham nggak dengan bisnismu sendiri? Saya presentasi. Namanya baru gabung, belum ada 2 bulan. Ya wajar lah terlalu pede, salahnya banyak. Udah sejam kau ngomong dari tadi, ya kan? Nggak ada yang paham kata-katamu satu pun. Udah gini aja. Butuh berapa modal aku keluarkan, aku bantu kau dapat mobil. Kata dia, kawanmu jadi distributor, kan gitu. Kira-kira lah waktu itu kan 175 pasang, ya kan? Ya 350 juta lah bro, saya bilang gitu. Nih, hitung dulu, hitung dia. Rupanya sandiwara semua untuk bully saya itu dia. Ngomong gini, nggak masuk kayaknya hitungan, kan? Gini aja, ada bisnis mantap, dijamin untung kau. Besok kau datang ke rumah, tempat kami itu pasarnya itu pasar malam. Setiap malam Selasa dia bilang, kau setiap malam Selasa datang ke rumah, modali untungnya dijamin. Usaha apa itu bro? Saya bilang, jual pisang goreng. Jual pisang goreng. Modali kau 50.000, kau dapat untung 1.000, itu jauh lebih masuk akal daripada yang kau ceritakan. Langsung berdiri saya, woi, kau jangan sok kaya ya. Kalau masalah sukses ataupun gagal, lihat tahun depan siapa yang kaya. Woi, itu modal saya. Kita tunggu siapa yang sukses. Jangan bangga kau jadi DPR. Aku masih nyangkul hari ini. Suatu saat balik arah, tunjukkan sama kau cuma 1 aja bukti. Salam pergi. Dari situ saya nangis, ya Allah, saya ini Hinaan pertama ya, dahsyat ya. Saya dihina orangnya. Ya kalau memang bisnis saya diberkah, ya lunaskan hutang. Itulah doa saya sambil nangis. Lunaskan hutang. Kalau memang bisnis ini berkah, adik saya, bapak saya, semua ragunya adik saya. Ya, awalnya ragu apa ya itu bang bisnis, nanti kau nokoi orang. Yang penting gini lah, gak kau bikin malu kalian. Gak nokoi orang kan, ini bisnisnya real saya bilang. Lah bismillah, udah kayak Bang Toy, pagi pagi entah kapan pulangnya. Yang sedihnya lagi sering nyorong motor saya, walaupun udah ada eco racing, karena nggak ada biaya operasional untuk makan. Puasa tidur di musola, kadang tidur di pom bensin. Kalau udah lewat jalan lintas tangkap polisi nggak pulang. Masya Allah. Dahsyat ya. Masya Allah. Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan, terjadi keajaiban di 5 bulan. Masya Allah. Ternyata waktu saya udah habis operasional, nanam timun lagi, nanam sayuran lagi, sudah mulai setengah bulan, udah mulai mental turun ini. Udah hampir mati suri. Udah hampir mati suri. Tapi belum matinya, surinya udah. Matinya belum, surinya udah. Nah, nyangkol ini jadi jam 10:30 duduk saya sandar untuk penjara. Itu di Riau kan ya? Di Riau, ngontrak. Nangis saya sambil baca Yasin, wal Qur'anil Hakim. Ya Allah, kapan lunas hutangku, ini bisnisnya bagus ya Allah. Kalau memang berkah ini, saya ulang lagi. Kalau memang bisnis ini saya jalankan berkah ya Allah, lunas sekarang lah hutangku. Itu aja saya ulang-ulang. Jadi modalnya cuma doa doang kan? Ya, itulah basic di pesantren tadi. Tidak dikasih tahu cara punya uang, tapi dikasih tahu cara banyak
uang. Akhirnya tiba-tiba ini, bang istri saya, ada telepon ini katanya dari PT BES. Oh gitu. Ada pula tumben-tumben PT BES nelpon. Yang nelpon saya tanya Pak Sandi yang kacamata, putih orangnya kacamata. Nah itu yang nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini Ustaz Amin ya? Iya. Kok udah 2 bulan nggak kelihatan di Bandung? 3 bulan berturut-turut kemarin di Bandung terus katanya. Iya. Ada kabar apa ini Pak Sandi? Masya Allah, alhamdulillah barakallah. Ustaz, selamat ya. Ustaz adalah salah satu peraih MOKES periode Mei tanggal 22 datang ke Bandung, kita mau simulasi. Nangis saya, Masya Allah. jatuh HP saya, mak letak HP di sana, baterai di sana. Ikat karet tadi. Kok bisa? Gak ada yang closing? Nah nanti dulu ini. Akhirnya saya sambung lagi kan penasaran kok bisa orang saya. Antum kok tanya orang saya aja heran. Saya sambung lagi, ikat karet lagi kan. Kalau renggangan nggak hidup HP-nya. Tat kok mati HP-nya? Itulah tadi shock saya. Padahal HP-nya pecah aja. Kok bisa dapat? Nah ini ada yang ngomong sama antum. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Udah kayak macam pini-pini tuh Pak. Iya. Siapa nih? Saya bilang, saya ini Haji Zul. Hah? Haji Zul dari mana? Pekanbaru. Ustaz lupa katanya. Yang mana ya? Gitulah saya kan lupa. Alah yang marah-marah sama Ustaz. Gimana tuh ngajain bisnis, gak punya HP, gak punya nomor WA-nya, itu mau nipu saya ya? Oh, astagfirullah, ini Pak Haji Zul. Nah, jadi ceritanya gini, di bulan pertama kan prospek brutal, 317. Di antaranya, waktu saya naik travel mau ke Pekanbaru, ketemu orang pakai celana hitam, baju putih, ya kan, kacamataan, kopiah putih, jenggotnya putih. Pak Haji lah dipanggil ya kan, main HP di sebelah saya. Saya pakai sarung, sendal jepit, baju koko, rambut gondrong keluar semua, hitam legam, HP-nya diikat karet, bawa tas putus talinya satu. Mau prospek? Iya. Berani-beraninya prospek ya? Iya. Ini lagi nekatnya, pokoknya fokus saya lunas hutang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya nak ganggu Pak Haji sebentar aja, sekejap aja, 10 menit boleh tak? Oh boleh apa tuh? Saya nak bagi-bagi informasi positif, tapi kalau Pak Haji negatif, ini hasilnya negatif. Saya bilang gitu. Apa itu positifnya? Nah, Pak Haji pernah dengar eco racing? Hah? Apa eco racing? Eco itu irit, racing itu ngebut. Penasaran dia, ya kan? Apa itu ngebut sama irit, apa kaitannya? Ketemunya di mana? Apa itu kan? Ini produk, gini aja lah Pak Haji. Lama kali aku jelaskan Pak Haji sibuk. Saya nak minta nomor WA-nya. Ya sudah, saya yang minta nomor WA kamu katanya. Nanti saya chat. Saya langsung gitu kan. Segan pula saya mau ngaku, tapi terpaksa saya ngomong. Mohon maaf Pak Haji, saya diikat karet. Hah? Itu kau nak ngajak aku bisnis? Kau nak nipu aku katanya. Oh, marah-marah dia. Marah-marah. Kalau bisnis itu senjatanya harus lengkap, alatnya harus lengkap. Marah-marah dia. Udah gini Pak Haji, mohon maaf aku, saya baru belajar bisnis. Kalau Pak Haji mau bagi ilmu, saya terima ilmu. Iya, saya terima. Gini, saya minta nomor WA. Minta nomornya. Oke, nanti kirim semua tentang tadi itu ya, irit ngebut gimana caranya. Pulanglah kita berpisah. Bulan pertama itu pulang saya nyari HP Android. Tadi saya nggak punya, bapak saya nggak punya, bibi saya sibuk untuk sekolah PNS-nya. Le Aam baru beli HP Oppo waktu itu, Riz. Coba bang, kau pergi teman Le Aam, dia baru beli HP Oppo, kau pinjamlah WA lewat situ. Le, pinjamlah HP-mu. Ah, kau mau bisnis pun pinjam-pinjam HP, katanya. Bayangkan, masih dihina lagi sama paman. Jangan terlalu miskin kali ngapa? Modal gitu loh kalau mau bisnis. Gitu dia ngomong. Gini, namanya ngerintis itu ya semua susah. Dia bilang, nggak ada yang senang. Senang aku ngapain bisnis? Gitu kan. Dipinjam. Udah gini, kalau kau mau pinjam boleh ini. Tapi isi paket datanya 100.000. Masalahnya, saya nggak punya uang. Ikilah saya ke warung Heni, temannya Heni. Assalamualaikum, Hen. Apa nih? Utang murung dibayar. Baru assalamualaikum. Baru assalamualaikum udah digasnya memang iya, utang 2.300.000 belum dibayar. Utang beras sama sayuran. Jadi kalau saya panen sayur, bayar utang yang ngangsur gitu. Tapi kan belum panen. Iya. Apa nih? Utang urung dibayar. Hen, daging aja Hen. Kau mau didoakan kaya nggak? Ikhlas nggak sampean? Ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan Heni kaya ya. Amin kata dia. Ada apa Ustaz? Aku mau ngutang.
Utang apa nih? Nambah nih iki katanya. Nambah lagi utangnya. Iyalah 100.000 aja. Saya bilang. Ya udahlah, karena kau mendoakan aku kaya. Ya udahlah. Ini 100.000 dikirimnya lewat normal. Saya WA ini tadi Pak Haji Zul ini. Udah ratusan WA itu, alhamdulillah. Semua WA saya satu dibalas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Gak ada yang jawab. Di bulan kelima dia tiba-tiba datang ke PT Best, belanja 475 juta Eco Racing, saya sponsor tunggalnya. Dia kan distokiskan semua, saya sponsornya gitu. Dapat mobil. Nah, dapatlah mau cash. Waktu itu motor nggak ada, komisi saya kan 100.000 kali 470 HU, nah, 47 juta kan, belum pasangannya. Bayangkan di dalam BRI. Kenapa saya nggak tahu kalau ada uang masuk? Kenapa? BRI saya sering mati karena terblokir nggak ada isinya kan. Itu rupanya udah seminggu yang lalu. Istri saya kasih tahu pingsan 3 kali. Oh, dapat mobil dan pingsan ya? Iya kan saya bilang, Dek, coba kau ucapkan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini niatnya gimana? Udah alhamdulillah dulu lah pokoknya. Saya ini habis nangis ini ya, saking bahagia. Alhamdulillah apa ini kok pakai acting nangis katanya. Pakai acting nangis, actingnya kok pakai nangis, alhamdulillah. Udahlah alhamdulillah dulu, coba tolong lah. Alhamdulillah, apa itu di sini? Pingsan langsung. Masya Allah. Masya Allah. Berarti baru kali itu ya megang duit, terus dapat mobil? Iya, sebanyak itu plus langsung orang yang saya ajak pertama, bapak saya yang nasihati saya berhentikan bisnis itu. Pak ikut Pak, kita ke Bandung. Ngapain? Ngambil mobil. Mobil siapa kok gadekan? Iya, Masya Allah. Sekarang Ustaz udah dapat Pajero, udah dapat Luxury. Iya. Udah berapa ntar total? Luxury-nya 1, Pajero-nya 2. Masya Ini Allah. 400 poin lagi, Pajero ketiga. Masya Allah. Mobilnya berapa ya? Mobilnya 5. Mobilnya Yang 5. mau ke 6-nya ini tinggal 120 poin lagi kan. Ya, dia Motornya 9. Saya ditanya, itu bisnis apa showroom? Katanya. Banyak ya, dari modal handphone karetan, Ya, ya. sekarang dapat miliaran. Nah ini kisah pertama kali mau nerima Pajero. Saya kan closing luar negeri ya. Oh, posisi luar. Ya kan yang bayar. Dia Itu bisa ngomong bahasa Inggris ke luar negeri? enggak pakai Google Translate. Oh, gitu. Tanya Mas Nurholis sampai udah capek saya cari terjemahan lah katanya. Tanya Nurholis di kantor. Asal di WA dia nggak bisa kan saya jawab. Bisanya yes no, Yes. no yes, yes, no gitu aja. Bisa. Marah dia karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Gitu loh, mau dia video call ngomong bahasa Inggris, saya di depan kantor gitu maksud dia. Cuma kan saya nggak bisa ngomongnya, Nurholis nggak mau. Udah tak bantu terjemahnya katanya. Kan banyak kali yang ditanya. Nurholis pun cari-cari juga kan dia. Udah tak nyewa orang untuk menerjemahkan katanya gitu kan. Itulah pertama kali Eco Racing ada PDF Eco Racing yang proposalnya diterjemahkan bahasa Inggris. Ustaz Amin yang ngusul itu. Gimana sih kalian profesional enggak sih? Bikin apa bahasa Inggris gitu. Ceritanya orang Inggris tadi nggak sabar datang ke Indonesia. Di teleponnya saya, come here, I am in hotel katanya. Itu paham saya. Di mana Papandayan? Diinapkan saya semalam. Seumur hidup dalam dunia usaha dan bisnis nginep di hotel pertama kali di Papandayan Gatsu Gatot Subroto. Harga nginapnya 1 malam kamarnya 4.300.000. Masya Allah. Dia kamar sendiri, saya kamar sendiri. Saya ketok pintu dia malam-malam ini jam 1:30. Tok 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 tok. It's very cool. I am not sleep. Enggak. Bisa lari. Enggak bisa matikan AC saya. Ini gimana ini? Wala, kata dia entah ngomong apa lah bahasa Inggris, tapi saya tahu artinya apa itu, deso gitu. Deso gitu. Dasar deso gitu lah. Yang lucunya lagi, ini Sabera ini. Mulus kan kami nginep hampir seminggu di situ. Dia kan presentasi dulu sama Pak Febrian kan. Ketemukan Pak Febrian. Oh, Pak Febrian senang sekali lah karena pertama kali go internasional loh. Sebelum ada Brunei, belum ada Sri Lanka, belum ada ke Taiwan. Inggris pertama kali UK. Nah itu presentasi dipinjaminya lah kami Alphard sama Pak Febrian. Sampai bilang gini, pakai bahasa Inggris ya, yang artinya gini, kalau mobilnya kamu rusak tes di Inggris,
bawa Lamborghini Aventador saya sebagai jaminannya. Katanya gitu. Wah, tambah yakin lah kawan ini kan. Kawan ini. Pulang. Kami kan makan enak sama Pak Febrian di traktir di seafood yang mahal kali itu, apa itu? Gimana ya, lupa saya itu yang di Penegoro itu. Akhirnya mules saya. Pulang ke Pepandayan. Cari WC. Aduh, duduk semua WC-nya, nggak ada gayung lagi, gimana? Sampai saya pede itu tanya sama resepsionis, ada gayung nggak? Ada gayung? Mau ngapain Pak pakai gayung? Oh jadi gini ya. Itulah itu kisahnya. Dari closing berapa? Hah? Closing berapa? MOU-nya memang 10 miliar, tapi deal belanjanya 2 miliar. Kalian Pajero ya? Iya, itulah terus tembus Pajero. Jadi sorenya Mobilio, besok siangnya tembus Pajero. Masya Kayak Allah. soto sate, ada dagingnya, ada hatinya. Cuma dari modal doa doang sama yakin ya. Nggak sampai luxury. Pajero 2. Iya. Jadi mendingan jadi ustadz mending jadi pengusaha kan? Dua-duanya Ustadz yang pengusaha. Alhamdulillah. Saya kira anak pesantren itu jadi ustadz terima duit nanti setiap ceramah. Oh, Kalau enggak. ini enggak ya? Mental saya nggak kayak gitu. Jadi tipsnya apa? Sebenarnya apa kunci dari bisnis ekoresi yang Ustadz Amin ini? Versi Ustadz Amin. Yang pertama, di bisnis ini kita itu membangun kepedulian sama orang lain. Selama ini kalau kita dapat penghasilan berlebih pun itu, paling yang kita kasihkan orang sedekah, Pak. Iya benar. Sedekah itu kan kotoran. Paling ujung-ujungnya zakat gitu. Tapi ya saya lihat cerita kisah di Riyadus Sholihin bab taubat. Itu ada pelacur melonte setiap hari, setiap malam masuk surga dia. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa dia masuk surga? Karena dia ngasih minum anjing. Nah, kita ini bukan ngasih minum anjing, bukan ngasih minum manusia, tapi ngasih sumur sama manusia. Apa itu? Kehidupan. Kehidupan yang layak, lunas hutang, bebas riba, punya penghasilan tanpa batas. Mindset berubah, yang tadinya kacangan, ya kan? Jadi pengusaha sukses. Itu dengan modal kecil. Usaha apa sih yang sekarang modal kecil? Ya kan, nyaris tanpa risiko. Nyaris tanpa risiko. Saya bingung, risikonya di sini apa? Nggak ada. Asal jangan berhenti saja. Itu aja yang saya rasakan. Ya, kepeduliannya kita tinggi. Karena apa? Kita itu kalau sudah cerita sama orang itu, bukan jadikan orang itu karyawan. Kalau karyawan, gaji dia karyawan, nggak mungkin jadi bos. Tapi kalau di sini setiap kita bisa jadi bos. Berarti jaringan udah berapa ribu kan sekarang? Ya kanannya 6.000 ya. Kanannya 6.000, kirinya yang paling 300. Ustadz kayak gini bisa dikeren ya. Sekarang handphonenya udah ganti kan? Ada lah, udah 4 ya kan. Terus yang orang PDIP gimana tuh? Nah itu waktu saya baru dapat mobil, pulang lah ini, nggak pulang ke rumah, nggak pulang ke kontrakan, nggak pulang ke orang tua, langsung ke rumah dia. Ding ding teng. Ini sengaja nih panas. Ding 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 gitu. Langsung gas mobilnya. Moeng. Moeng. Siapa itu? Security-nya keluar. Ini Pak, ada tamu kurang ajar Pak. Coba suruh masuk. Oh Amin. Ada apa Min? Kau lihat dulu ini tunggangan gue. Tahu nggak? Jangan pernah sedih sama orang negatif. Dibuang ke laut pun dia tetap negatif. Paham ya? Apa dia bilang? Mobil ngerampok dari mana itu? Kurang ajar ya? Kan kurang ajar, paham ya? Di awal negatif, udah dapat bukti tuh masih. Jadi gak usah pusing sama yang negatif-negatif. Ini teman-teman di luar sana, ini sudah gabung, sedang berjuang, sedang menikmati proses. Jangan pernah sedih sama orang negatif. Biarin, cuekin, ya kan? Buang ke laut pun tetap negatif dia. Itulah. Terus penggal kisah dari Ustadz Amin. Ceritanya sih saya yakin masih panjang. Oh banyak kali. Part kali ini kayaknya Ustadz mau pulang nih ya tadi. Nanti kita lanjut lagi. Ustadz berarti bolak-balik Riau Bandung ya? Iya, Riau Bandung. Jadi apa yang lagi dikejar sekarang? Lagi dikejar sekarang ini saya lagi mempersiapkan aset. Masih Alokasi kurang? saya programnya alokasi aset. Masih kurang 1 miliar yang pertama. Bukan kurang, ya kan? ID kita kan 31. Oh. Iya. Tadi itu gabungnya security, security. Bangun aset, Nah, lalu go. dakwah internasional ya. Target kemana dulu tuh?
Ya 1 tahun itu biasanya 4 bulan dalam negeri, 4 bulan luar negeri, tapi negeri dekat kayak jiran. 4 bulannya negeri jauh Amerika. Dibiayain sama ekor racing katanya. Iya itu tadi. Uang nginep, uang makan, uang bensin, uang terbang, ya kan, uang jalan-jalan. Masya Allah. Paling gitu aja. Kalau kita untuk kali ini nanti kalau ketemu lagi saya tanya-tanya lagi untuk luxury-nya. Jadi part 1 ini aja. Makasih Ustaz Amin ya. Ya. Jadi amalannya apa tadi buat teman-teman Tad? Kalau pengen dapat luxury Tad? Yang pertama masih yakin. Ustaz Dawamin sekarang. Yang pertama yakin. Yakinnya kayak petani itu. Udah musim kemarau, musim hama. Saya tanya, Pak, tetap ke sawah? Iya, apalagi yang mau saya kerjakan? Yakin Pak, berhasil. Kan belum dia tanam ini, udah ke sawah tiap hari dia. Ya karena yakin itu dia kerjakan. Susah senang dia kerjakan karena yakin. Yang kedua, nikmati proses itu. Yang ketiga, SLC jadi prioritas. Nanti akan banyak ilmu nanti dapat di sana. Yang keempat, belajar terus. Upgrade mental, upgrade diri, upgrade mindset, upgrade strategi, namanya belajar. Nah itu aja. Jadi betul kata Bapak Sarino, jangan tunggu ada modal baru usaha, tapi usaha itu biar punya modal. Usaha dulu biar punya modal. Jangan banyak mikir-mikir, banyak tanya, ya kan. Tapi ini ingat, ini bisnis bukan ujian nasional. Banyak tanya nggak dikerjakan. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan nggak? Di next partnya aja. Oke, Tad. Supaya kita lagi nasihat kita. Terima kasih banyak Tad ya. Insyaallah. Itu aja dari kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.